Halo teman-teman semua. Di sini saya Putu Fira Dr. Ardani akan menjelaskan tentang etnomatematika, luas bangun datar dalam bangunan pura Hindu di Rama Agung. Masih sama dengan tema sebelumnya mengenai keliling, di materi luas saya masih mengambil objek yang sama, etnomatematikanya yaitu bangunan pura Hindu di Rama Agung. Stay tune teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita tahu bahwa bangunan pura umat Hindu di Rama Agung itu merupakan tempat ibadah umat Hindu yang bercorak Bali. Bangunan pura itu terdiri dari Bale Ongkara dan terdiri juga dari Gapura. Nah, jadi itu merupakan salah satu budaya Bali yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu di Rama Agung, yang berisi corak budaya Bali yang kental akan ukirannya. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam konsep luas persegi panjang dalam bangunan Gapura pura umat Hindu. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu apa itu luas. Jadi kita harus menanamkan konsep luas. Luas itu adalah satu bagian atau daerah yang akan menutupi suatu bangun datar atau luasan daerah bangun datar itu. Jadi konsepnya itu kalau kita analogikan, bisa kita analogikan dengan satuan persegi yang menutupi daripada suatu bangun datar. Nanti akan dijelaskan. Jadi dia itu merupakan luasan daerah untuk menutupi bangun datar, yaitu persegi panjang di sini. Nah, ini saya ambil etnomatematikanya dari Gapura pura umat Hindu. Nah, yang bagian ini yang tegak ini adalah persegi panjang yang bentuknya emang seperti ditegakkan seperti ini. Nah, jadi kita potong dia. Nah, kita bawa ke konsep luas. Luas tadi konsepnya apa? Kita analogikan dengan apa? Dengan persegi satuan ya, kita coba. Di sini kita dapat lihat ada bangun persegi panjang. Terus di sininya ada persegi satuan yang menutupinya. Kita anggap dia ini menutupi seluruh bagiannya. Kita anggap ya. Nah, sekarang kita lihat, kita bagi ke baris-baris. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan baris 6. Nah, setiap baris ini memiliki persegi satuan. Baris pertama ada 2 persegi satuan. Baris kedua ada 2 persegi satuan. Baris ketiga juga ada 2 persegi satuan. Baris keempat juga ada 2 persegi satuan. Baris kelima juga ada 2 persegi satuan, dan baris keenam juga ada 2 persegi satuan. Nah, ternyata ada salah satu kata-kata yang konstan atau yang sama terus kita ucapkannya itu 2 persegi satuan. Itu yang kita pakai patokan. Berarti ada berapa kali 2 persegi satuan? Ada berapa baris 2 persegi satuan di dalam persegi panjang? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kesimpulannya ada 2 persegi satuan sebanyak 6 kali atau sebanyak 6 baris yang menutupi gambar Gapura pura umat Hindu ini. Nah, terus dapat kita buat kalimat matematikanya, maka dapat kita simpulkan 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12 persegi satuan. Coba kita buktikan apakah benar di sini. 12 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata benar. Ada 12 persegi satuan yang menutupi bagian Gapura ini. Nah, dapat kita simpulkan. Kita sudah belajar kan? Kita sudah tahu unsur-unsur dalam bangun persegi panjang, yaitu ada panjang dan ada lebar. Mana yang namanya panjang? Dari A sampai B itu adalah panjang garisnya. Dan yang ini, yang lebih pendek ini, AD, itu adalah garis lebar. Oh, berarti AD ini berapa persegi satuan? 2. AB-nya 6. Oh, ada hubungannya dengan yang tadi. Berarti tadi kan 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 itu apa? 2 itu lebar. 6 itu apa? Panjang. Oh, berarti luas persegi panjang itu bisa kita cari dengan mengalihkan lebar dengan panjangnya. Atau bisa kita balik. Kita kalikan antara panjang dan lebarnya. Maka luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Benar atau tidak? Coba kita masukkan. Panjangnya 6. Lebarnya 2. 12. Apakah benar 12? Oh, ternyata benar. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa luas persegi panjang adalah panjang dikali
lebar, seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah konsep luas persegi dalam bangunan gapura pura umat Hindu. Nah, jadi ini masih dari gapura juga, tapi gapura yang ada di bagian dalam. Jadi konsep luas perseginya, nah bagian ini nih berbentuk persegi. Artinya sisi-sisinya sama panjang semua. Oke, kita potong. Kita analogikan ke dalam suatu bangun datar persegi. Nah, di sini sudah terdapat juga potongan-potongan persegi satuan yang menutupi daripada persegi ini. Nah, sekarang kita sama konsepnya seperti tadi, kita jadikan dia baris-baris tadi. Kita baris ya. Baris pertama ada berapa persegi satuannya yang menutupi? Ada 3. Baris kedua ada berapa? Ada 3. Baris ketiga ada berapa? Ada 3. Wah, ternyata ada 3 persegi satuan sebanyak 3 kali atau 3 baris yang menutupi gapura. Oh, berarti ada berapa jumlahnya semua? Coba kita hitung dulu jumlahnya semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9 persegi satuan. Nah, per 9 ini kita dapatkan dari mengalihkan barisnya sama mengalihkan banyak persegi satuan di setiap baris, yaitu 3 dikali 3. Oh, apa ya ini namanya? Nah, kita bisa lihat sisi yang AB ini apa namanya? Oh, ini kalau dalam persegi namanya sisi. AD apa namanya? Oh, dalam persegi namanya sisi. Karena dalam persegi semua sisi-sisinya sama panjang. Makanya disebut semuanya sisi. Oh, jadi bisa kita buat. Berarti 3 kali 3 ini sama dengan S kali S. Yaitu 3 kali 3, 9. Berarti luas persegi adalah sisi kali sisi. Atau S kali S. Seperti itu. Nah, bagian konsep luas terakhir adalah konsep luas segitiga. Nah, jadi yang kita ambil ini adalah gambar gapura utama yang ada di pinggir jalan ketika kita ingin memasuki pura. Itu bagian paling depannya. Jadi, kita dapat lihat bagian atas ini berbentuk segitiga. Yaitu segitiga siku-siku. Dapat kita lihat ininya tegak lurus ya. Nah, jadi itu segitiga siku-siku. Kita potong. Nah, kita potong, kita analogikan dia ke dalam suatu bangun datar segitiga. Nah, ternyata setelah kita melakukan percobaan, ketika kita menggabungkan 2 segitiga ini, seperti gambar di samping ini, ada yang warna coklat, ada yang warna orange. Nah, ternyata itu membentuk suatu persegi panjang. Oh, berarti segitiga ini adalah setengah dari persegi panjang. Berarti untuk menemukan rumusnya bisa kita analogikan dengan luas segitiga ini adalah setengah luas persegi panjang. Sebelumnya sudah kita ketahui rumus luas persegi panjang apa ya? Oh iya, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Mana panjangnya? Yang ini panjangnya seperti gambar yang segitiga hijau. Nah, yang orange ini adalah gambar panjangnya. Nah, lebarnya yang mana? Yang ini. Nah, jadi kalau di persegi panjang itu ada panjang, kalau di segitiga dia ada alas. Kalau di persegi panjang ada lebar, di segitiga ada tinggi. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, atau alas dikali tinggi dibagi 2, seperti itu. Nah, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep luas bangun datar persegi panjang dan segitiga dalam etnomatematika bangunan pura umat Hindu di Rama Agung. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Selamat siang teman-teman.